Angin malam bertiup kencang di Pekalongan, menyapu jalanan yang lengang. Di balik gedung-gedung tua, sebuah pabrik tahu yang tak pernah sepi, menyimpan rahasia gelap. Seorang pria, Hadi, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, berdiri di depan pintu besar pabrik tahu itu. Malam ini adalah malam pertama dalam hidupnya, malam yang akan mengubah segalanya. Tak ada yang tahu bahwa di balik produksi tahu yang terkenal itu, ada persekutuan dengan Ratu Pantai Selatan yang mengerikan. Apa yang harus dibayar untuk kekayaan yang tak terbatas? Apakah ia akan hidup atau mati dalam jerat janji-janji setan? Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan komen agar saya rajin memberikan konten horor yang terbaik. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Hadi, seorang pria muda asal Pekalongan, baru saja kembali dari Jakarta setelah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik tahu. Dengan semangat tinggi, ia pulang ke kampung halamannya, membawa harapan besar untuk membantu keluarga dan meraih kesuksesan. Pabrik tahu milik keluarganya yang sudah lama ditinggalkan, kini siap untuk dihidupkan kembali. Namun, setelah sebulan bekerja di sana, Hadi mulai merasakan ada yang aneh. Malam-malam di pabrik itu terasa berbeda. Suara-suara aneh sering terdengar, meski tak ada seorang pun di dalam. Terkadang, Hadi melihat bayangan samar di sudut-sudut gelap pabrik yang selalu terasa lebih dingin dari biasanya. Suatu malam, saat Hadi sedang berjalan menuju ruang penyimpanan bahan baku tahu, ia dikejutkan oleh sosok misterius yang muncul dari kegelapan. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri memandangnya dengan mata yang tajam, seolah menembus jiwanya. "Kamu tahu, Hadi?" katanya, suaranya melengking seperti angin yang berbisik. "Semua ini bisa jadi milikmu. Kekayaan yang tak terbatas, kekuasaan atas semua orang di Pekalongan. Tapi ada harga yang harus dibayar." Hadi terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan wajahnya yang pucat semakin jelas terlihat. "Aku adalah perwakilan dari Ratu Pantai Selatan. Dia telah memantau pabrik ini selama bertahun-tahun. Dia menginginkan persekutuan denganmu, Hadi. Kekayaanmu akan datang, tapi dengan syarat, jiwa dan keberanianmu akan menjadi miliknya." Hadi merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ratu Pantai Selatan? Ia mendengar legenda itu sejak kecil, tetapi tidak pernah benar-benar percaya. Namun malam itu, sesuatu di dalam hatinya mulai merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Wanita itu tersenyum, sebuah senyuman yang dingin dan penuh makna. "Pilih, Hadi. Pilih dengan bijak, karena pilihanmu akan menentukan nasibmu. Ingat, kekayaan datang dengan harga yang mahal." Ketika wanita itu menghilang ke dalam kegelapan, Hadi hanya bisa berdiri terdiam. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan perasaan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pabrik tahu yang tampaknya membawa harapan, kini hanya meninggalkan kekhawatiran yang semakin dalam. Hadi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh gambaran wajah wanita itu, matanya yang dingin dan suaranya yang berbisik, mengusik setiap sudut pikirannya. Meskipun ia berusaha menepisnya, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan terus menyusup ke dalam hatinya. Hadi tahu bahwa ia harus memilih antara dua jalan yang sangat berbeda, dan jalan yang satu itu terasa semakin mengerikan setiap detiknya. Keesokan harinya, Hadi memutuskan untuk kembali ke pabrik. Pagi itu, pabrik tahu itu tampak biasa saja, dengan rutinitas harian yang berjalan seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang aneh. Pekerja-pekerja di sana tampak lebih cepat, lebih efisien, bahkan mereka bekerja dengan semangat yang tidak biasa. Hadi merasa janggal, ada perasaan asing yang menyelimuti tempat itu. Ia bertanya pada salah seorang pekerja, seorang pria tua bernama Pak Budi, yang sudah bekerja di pabrik itu selama puluhan tahun. Pak Budi hanya tersenyum penuh arti, menjawab dengan suara berat, "Pabrik ini memang tidak biasa, Nak. Sudah lama, Ratu Pantai Selatan memperhatikan pabrik ini. Semua yang terjadi di sini, semuanya sudah ditentukan.
Kamu hanya belum mengerti sepenuhnya. Hadi semakin bingung, ia bertanya lebih lanjut, apa maksudmu? Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Namun, Pak Budi hanya diam, seolah menghindari pertanyaan itu. Kadang, kita harus menerima takdir, nak. Jangan terlalu banyak bertanya, kata Pak Budi dengan suara pelan, kemudian berjalan pergi. Perasaan tidak enak semakin membayangi Hadi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik tahu keluarganya itu. Dengan tekad yang semakin kuat, ia pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi tentang pabrik ini. Setelah beberapa jam mencari, Hadi menemukan sebuah buku tua yang membahas sejarah pabrik tahu di Pekalongan, yang ternyata didirikan oleh kakek buyutnya. Namun, ada satu bagian yang menarik perhatiannya. Di salah satu halaman, terdapat kisah tentang hubungan gelap antara keluarganya dengan makhluk halus. Kakek buyut Hadi, menurut buku itu, pernah melakukan perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan untuk memperoleh kekayaan yang melimpah. Dalam perjanjian itu, keluarga mereka diikat oleh sumpah untuk memberikan tumbal setiap 7 tahun sekali. Perjanjian itu konon membawa keberuntungan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Setiap tumbal yang diberikan akan memperkuat kekuatan Ratu Pantai Selatan. Hadi merasakan darahnya berdesir saat membaca kalimat terakhir dalam buku itu, bagi siapa saja yang berani mengingkari perjanjian, akan dibalas dengan kehancuran. Pulang ke rumah, Hadi merasa hatinya dipenuhi oleh ketakutan dan kebingungan yang semakin dalam. Keluarganya, dan kini dirinya, terikat pada janji yang telah dibuat puluhan tahun lalu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat gelap, yang mengintai dan menunggu untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Malam itu, saat ia berada di dalam kamar, perasaan takut yang tak terlukiskan mulai menyelimutinya. Tiba-tiba, Hadi mendengar suara bisikan lagi, kali ini lebih dekat. Wanita yang ia temui sebelumnya muncul di hadapannya. Matanya yang tajam dan penuh rahasia memandang Hadi dengan senyum yang mengerikan. Kamu tahu, Hadi, kekayaanmu sudah hampir di tangan. Tapi ingat, tidak ada yang gratis. Perjanjian itu harus dipenuhi, kata wanita itu, suaranya menembus ke dalam jiwa Hadi. Jika kamu ingin lebih, kamu harus siap membayar harga yang lebih mahal. Hadi merasa dirinya terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Ia tahu, hidupnya sudah tidak lagi sama sejak malam itu, malam ketika perjanjian lama itu kembali menghantuinya. Kekayaan atau kehancuran? Pilihan itu semakin terasa dekat, dan tak ada jalan mundur. Keesokan harinya, Hadi memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya. Seorang dukun tua yang terkenal di Pekalongan, yang konon memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan cara membebaskan diri dari perjanjian-perjanjian gelap. Namun, perjalanan Hadi untuk mencari solusi ini akan membawa dirinya lebih jauh ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya, tak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ia cintai. Ketika ia berjalan menuju rumah dukun itu, perasaan cemas semakin menghantui langkahnya. Waktu semakin mendekat, dan pilihan yang harus ia buat semakin sulit. Hadi tidak bisa menghindari perasaan takut yang terus merayapi langkahnya. Setiap detik yang berlalu membuat jantungnya semakin berdebar. Dengan langkah berat, ia menyusuri jalan kecil yang menuju rumah dukun tua itu. Jalan yang sepi dan penuh pepohonan besar di kedua sisi seolah mengingatkannya akan segala sesuatu yang menunggu di ujung sana. Hadi terus melangkah, meskipun keringat dingin mulai membasahi dahi. Saat ia tiba di rumah dukun, suasana terasa semakin mencekam. Rumah itu tampak sepi dan terlupakan, dikelilingi oleh tanaman liar yang merambat di dindingnya. Ada bau khas tanah basah yang tercampur dengan aroma rempah-rempah yang kuat, membuat Hadi merasa tidak nyaman. Ia mengetuk pintu, dan setelah beberapa detik, pintu itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam berdiri di balik pintu. Hadi, anak muda yang sedang mencari jawaban, kata wanita itu dengan suara serak. Masuklah, jangan berdiri di luar. Aku tahu apa yang kau cari. Hadi memasuki rumah tersebut, dan suasana di dalam semakin terasa tidak biasa. Dinding-dinding penuh dengan gambar-gambar aneh, serta benda-benda yang tampak seperti jimat dan potongan-potongan kayu. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar dengan lilin yang menyala, menciptakan bayangan gelap yang menari-nari di dinding.
Wanita tua itu duduk di hadapan Hadi dan mengisyaratkan agar ia duduk. "Apa yang membuatmu datang kemari, Hadi?" tanya wanita itu, suaranya pelan namun tegas. Hadi merasa dirinya seperti sedang diperiksa oleh makhluk lain, dan perasaan cemas semakin menguasai dirinya. "Pak Budi," dia bilang, "bahwa ada hubungan antara keluarga saya dan kekuatan gelap." "Saya merasa terperangkap," jawab Hadi dengan suara bergetar. "Saya ingin tahu bagaimana cara keluar dari ini." "Pabrik tahu, perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan, apa yang sebenarnya terjadi?" Wanita tua itu mengangguk pelan, seolah telah mengetahui semua itu. "Perjanjian itu sudah terlalu lama, Hadi. Tidak mudah untuk keluar dari ikatan seperti itu. Ratu Pantai Selatan tidak memberikan apapun secara cuma-cuma. Kekayaan yang diberikan harus dibayar dengan jiwa. Setiap 7 tahun, darah yang dicari akan kembali ke dia." Hadi menatap wanita itu dengan mata penuh ketakutan. 7 tahun? Siapa yang harus menjadi tumbal? Wanita tua itu menarik napas panjang. "Itu tergantung pada kehendak Ratu Pantai Selatan. Namun, aku tahu, jika tidak ada yang dikorbankan, dia akan datang sendiri untuk mengambilnya. Makhluk itu tidak pernah lupa. Jika kamu ingin menghentikan perjanjian ini, kamu harus berani menghadapi kegelapan yang telah lama terpendam." Hadi merasa tubuhnya lemas. Takut, cemas, dan bingung bercampur jadi satu. "Apa yang harus saya lakukan?" Wanita itu memandang Hadi dengan tajam. "Ada 2 jalan yang bisa kamu pilih. Satu adalah menghentikan perjanjian itu, dengan cara mengorbankan seseorang yang kamu cintai. Itu akan membebaskanmu, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Jalan kedua adalah menerima takdirmu dan melanjutkan hidup dengan kekayaan yang akan datang, tapi ingat, kamu akan terus hidup dalam bayang-bayang Ratu Pantai Selatan." Hadi terguncang. 2 pilihan yang tak ada yang baik. Mengorbankan seseorang yang ia cintai atau terus hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Apakah ia bisa menjalani hidupnya dengan kekayaan yang datang dengan harga seperti itu? Wanita tua itu memberikan sebuah jimat kecil yang terbuat dari batu hitam. "Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirimu jika kamu memilih untuk menghadapinya. Namun, ingat, kekuatan ini bukan tanpa harga." Hadi menggenggam jimat itu dengan gemetar. Ia merasa seperti berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari dirinya. Pikirannya semakin kacau. Apakah ia bisa melawan takdirnya atau akankah ia terperangkap selamanya dalam permainan gelap yang sudah dimulai oleh kakek buyutnya? Setelah meninggalkan rumah dukun tua itu, Hadi merasa dirinya lebih terjebak daripada sebelumnya. Keputusannya kini tidak lagi hanya tentang kekayaan atau kemiskinan, tetapi tentang nyawa orang yang ia cintai dan nyawanya sendiri. Jimat hitam yang diberikan wanita tua itu berat di tangannya, seolah membawa beban tak terhingga. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan suram pikirannya. Hadi kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Setiap sudut rumahnya terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ia merasa ada mata yang selalu mengikutinya, bahkan di saat ia tertidur. Apakah itu bayangan dari perjanjian yang telah lama dibuat? Hari berikutnya, ia mengunjungi pabrik tahu dengan hati yang gelisah. Udara di dalam pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Semua pekerja sibuk dengan tugas mereka masing-masing, tetapi Hadi bisa merasakan ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah rasa tidak nyaman yang terus mengendap di dadanya. Pak Budi, pria tua yang selalu terlihat tenang, menghampirinya. Matanya yang biasanya tajam dan penuh pengetahuan, kini tampak lebih khawatir. "Hadi, kamu harus membuat keputusan sekarang," kata Pak Budi dengan suara yang berat. "Ratu Pantai Selatan menunggu. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, maka dia akan datang untuk mengambil apa yang seharusnya jadi haknya. Kamu sudah melihat apa yang terjadi jika seseorang tidak memenuhi janji, bukan?" Hadi mengangguk pelan. Pak Budi sudah lama tahu tentang perjanjian itu, tetapi tidak pernah mengungkapkan lebih banyak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Pak Budi. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara hidup dan mati," kata Hadi, suara hampir terputus. Pak Budi menatapnya dengan penuh rasa iba. "Tidak ada pilihan yang mudah,
Hadi. Kita semua terikat oleh perjanjian ini, dan sebagian dari kita memilih untuk melanjutkan dan menerima takdir. Tapi ada yang berani menentang, dan mereka akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada jalan yang aman. Hadi menelan ludahnya. Hatinya bergejolak antara dua pilihan, mengikuti jalan yang gelap dan mengorbankan seseorang yang ia cintai atau menerima takdirnya dan hidup di bawah bayang-bayang kekuatan yang lebih besar darinya. Malam itu, Hadi kembali ke rumah, dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Pekalongan, ia merasa tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Di luar, suara angin yang berdesir keras menambah ketegangan di dalam dirinya. Suara bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya, seolah mengingatkan Hadi bahwa tidak ada lagi waktu yang tersisa. Keesokan harinya, Hadi membuat keputusan yang sangat sulit. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai selatan, tempat yang diyakini sebagai kediaman Ratu Pantai Selatan. Ia harus menghadapi kekuatan gelap itu langsung, entah apa yang terjadi. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali hidup, atau jika ini adalah jalan terakhir yang harus ditempuh untuk membebaskan dirinya dan keluarganya. Saat ia tiba di pantai, suasana sepi dan mencekam menyambutnya. Lautan luas tampak gelap dan bergelora, seakan menunggu kedatangannya. Hadi melangkah ke arah tepi pantai, menggenggam erat jimat yang diberikan oleh dukun tua. Angin yang kencang berhembus, membawa aroma asin yang khas. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang besar dan mengerikan di balik gelombang. Tapi aku harus berani, bisik Hadi pada dirinya sendiri, berusaha memberi keberanian pada hatinya. Tak lama setelah ia berdiri di tepi pantai, bayangan besar muncul dari kegelapan laut. Siluet seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai, melayang di atas permukaan air. Hadi menahan napasnya. Wanita itu semakin mendekat, matanya yang hitam pekat dan tanpa emosi, menatapnya dengan penuh kebencian. Hadi, akhirnya kau datang, suara itu terdengar sangat dalam, menggetarkan jiwa. Ratu Pantai Selatan, dengan kekuatannya yang mengerikan, berdiri di hadapannya. Saya datang untuk mengakhiri semua ini, kata Hadi dengan suara yang lebih tenang daripada yang ia rasakan. Ratu Pantai Selatan tersenyum lebar, namun senyuman itu penuh dengan ancaman. Kau pikir kau bisa menghentikan takdir, Hadi? Tidak ada yang bisa menghindar dari perjanjian ini. Hadi menggenggam jimat itu erat-erat, berharap bahwa ini adalah pilihan yang benar. Ia tahu, tidak ada jalan mundur sekarang. Di hadapan Hadi, Ratu Pantai Selatan berdiri megah, tubuhnya yang tampak seperti kabut berkilau, namun memancarkan aura kekuatan yang sangat menakutkan. Angin laut bertiup kencang, seolah ikut meresapi ketegangan yang mengisi udara malam itu. Lautan di belakangnya bergelora dengan ganas, dan suara ombak yang menghantam karang terdengar seperti bisikan maut. Hadi merasa kakinya hampir tidak bisa menahan beban ketakutan yang merasuk ke dalam dirinya. Namun, ia tahu ini adalah saat yang tak bisa dihindari. Jadi, kau datang untuk menantang takdir yang sudah ditulis. Begitu beraninya kamu, Hadi. Tetapi ingat, perjanjian itu telah terjalin sejak lama. Tidak ada yang bisa mengubahnya, kata Ratu Pantai Selatan, suaranya seperti angin yang berbisik, meskipun kata-katanya tajam dan penuh ancaman. Hadi merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ia menegakkan tubuhnya dan menghadapinya. Ia menggenggam jimat yang diberikan oleh dukun tua itu dengan erat. Jimat hitam itu terasa semakin berat, seolah mengandung kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku ingin menghentikan semua ini, Ratu Pantai Selatan. Keluargaku, pekerjaku, semuanya, aku akan melakukan apapun untuk membebaskan mereka dari perjanjian ini. Hadi berteriak, suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Ada api yang membara dalam dirinya, dorongan untuk melawan yang tak lagi bisa ia tahan. Ratu Pantai Selatan hanya tersenyum, namun senyuman itu penuh dengan kebingungan dan rasa kasihan. Kau berpikir bisa menghentikanku dengan kekuatan kecil itu? Ia menunjuk pada jimat yang ada di tangan Hadi. Jimat itu tidak lebih dari simbol. Kekuatanmu terlalu lemah untuk melawan takdir. Namun, Hadi tidak mundur. Ia tahu bahwa ia harus bertaruh segalanya. Jimat itu mungkin tampak kecil, tetapi ada sesuatu yang kuat tersembunyi di dalamnya, sesuatu yang diberikan oleh dukun tua.
Jika ia ingin keluar dari lingkaran perjanjian ini, ia harus mengambil langkah berani. Tiba-tiba, Hadi memejamkan matanya dan mulai mengucapkan mantra yang ia dengar dari dukun tua. Suaranya terputus-putus, namun semakin keras ia mengucapkannya, semakin kuat pula gemuruh ombak di laut. Angin di sekitar mereka mulai berputar kencang, dan laut di belakang Ratu Pantai Selatan mulai berwarna gelap seperti darah. Suasana di sekitarnya berubah, menjadi sangat suram dan penuh dengan kegelapan yang menekan. Ratu Pantai Selatan terkejut, matanya yang tajam melirik ke arah Hadi. "Apa yang kamu lakukan? Itu tidak akan berhasil," teriaknya, namun suara Hadi yang mengucapkan mantra terus mengisi udara malam. Ratu itu mulai bergerak maju, mencoba menginterupsi mantranya, namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, Hadi membuka matanya. Dalam sekejap, cahaya dari jimat hitam yang digenggamnya bersinar terang, menerangi seluruh pantai. Cahaya itu seperti gelombang yang menyapu seluruh dunia di sekitar mereka, dan Hadi merasakan ada kekuatan besar yang tiba-tiba masuk ke dalam dirinya. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku dan hidup orang-orang yang kucintai," teriak Hadi dengan suara yang penuh keyakinan. Ratu Pantai Selatan mundur beberapa langkah, tampak terkejut oleh kekuatan yang tak pernah ia perkirakan. Untuk pertama kalinya, ia tampak rapuh. Kau tidak tahu apa yang kamu hadapi," katanya, suaranya kini lebih rendah, seperti menggertakkan gigi. Hadi tidak menyerah. Dia terus mengucapkan mantra dengan semakin percaya diri, semakin yakin bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian ini. Cahaya dari jimat itu semakin terang, menghalau kegelapan yang menyelimuti pantai. Lautan yang tadinya mengerikan kini tampak surut, seolah kekuatan Ratu Pantai Selatan mulai melemah. "Aku akan menghentikan perjanjian ini selamanya," Hadi berseru, dan cahaya itu semakin besar, memancar ke segala arah, seperti matahari yang terbit dari kegelapan. Ratu Pantai Selatan mulai berteriak, suara nyaringnya menggema di udara, namun perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang, terbawa oleh cahaya yang tak bisa ditahan. Sebuah kekuatan luar biasa tampak melawan dirinya, dan akhirnya, Ratu itu lenyap, diserap oleh cahaya yang diciptakan oleh Hadi. Laut yang tadinya bergelora kini tenang, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Hadi jatuh terduduk di pasir, tubuhnya kelelahan. Ia merasa seperti baru saja melawan sesuatu yang sangat besar dan gelap, namun kini, semuanya terasa lebih ringan. Tak ada lagi ketakutan yang menyelimuti dirinya. Pabrik tahu keluarganya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, kini bebas dari cengkeraman kekuatan gelap itu. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Hadi tahu bahwa ia harus terus menjalani hidupnya dengan hati-hati. Perjanjian itu telah dihentikan, tetapi kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam kegelapan dunia ini tetap ada. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, kegelapan itu akan kembali. Hadi terbangun di keesokan harinya dengan rasa kebingungan yang mendalam. Ia duduk di tepi pantai, tubuhnya lelah dan penuh dengan rasa sakit setelah pertarungan malam itu. Namun, meskipun Ratu Pantai Selatan telah menghilang, perasaan cemas yang tak terjelaskan terus menghantuinya. Satu malam pertarungan tidak mungkin menghapus semua perjanjian yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hadi berjalan perlahan kembali ke rumahnya, menatap laut yang tenang. Sesuatu di dalam dirinya merasa ada yang belum selesai. Meskipun ia berhasil menghentikan perjanjian, rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Bagaimana mungkin hidupnya bisa kembali normal setelah apa yang telah ia alami? Bayangan Ratu Pantai Selatan yang mengerikan seolah masih ada di dalam pikirannya, melayang dalam setiap langkah yang ia ambil. Setiba di rumah, Hadi disambut oleh Pak Budi yang sedang duduk di halaman depan rumah. Wajah Pak Budi tampak lebih serius dari biasanya. Seolah dia sudah tahu apa yang telah terjadi. "Apa yang terjadi, Hadi?" Pak Budi bertanya dengan nada rendah. "Aku bisa merasakan ada sesuatu yang telah berubah. Kamu berhasil?" Hadi mengangguk lemah. "Ya, Ratu Pantai Selatan sudah pergi. Aku berhasil menghentikan perjanjian itu. Tapi, perasaan ini masih mengganggu aku, Pak. Seolah ada sesuatu yang tidak selesai." Pak Budi terdiam sejenak, seolah merenung. "Begitulah, Nak. Meski kamu berhasil menghentikan perjanjian, ada yang lebih dalam yang terjadi. Ratu Pantai Selatan memang pergi,
tapi kekuatan yang pernah dia berikan tidak akan begitu saja hilang. Itu telah mengakar dalam darah keluarga kita. Hadi merasa tubuhnya kaku mendengar kata-kata Pak Budi. Maksud Pak Budi? Tanyanya, dengan perasaan tak menentu. Ratu Pantai Selatan memberi kekuatan yang luar biasa kepada keluargamu selama bertahun-tahun, Hadi. Kekayaan, kesuksesan, semua itu datang dengan harga. Perjanjian itu telah menanamkan kekuatan yang sangat besar, dan meskipun kau berhasil menghentikannya, kekuatan itu akan terus ada. Itu tidak hanya menghantui dirimu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Hadi merasa tubuhnya kedinginan. Pak Budi melanjutkan, meskipun Ratu Pantai Selatan telah pergi, ada kemungkinan kekuatan itu akan mencari jalan untuk kembali. Tak ada yang tahu kapan atau bagaimana, tapi kekuatan gelap itu tidak akan pernah benar-benar hilang begitu saja. Hadi terdiam, seolah mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Semakin ia mencoba mengerti, semakin ia merasa ada yang hilang dalam dirinya. Apakah perjanjian itu benar-benar selesai? Ataukah itu hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan? Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Hadi menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana. Wanita itu adalah Sari, seorang teman lama yang telah lama menghilang dari hidupnya. Mata Sari tampak penuh kecemasan, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ragu untuk mengungkapkannya. "Sari, ada apa?" tanya Hadi dengan penuh keheranan, karena ia tidak tahu mengapa Sari ada di sini. Sari mendekat dan duduk di samping Hadi. "Hadi, aku datang untuk memperingatkanmu," kata Sari dengan suara rendah. "Aku tahu kau telah mengakhiri perjanjian itu, tapi ada yang lebih besar yang akan datang. Aku merasakannya. Selama bertahun-tahun, kekuatan Ratu Pantai Selatan merasuki tanah ini. Dan meskipun dia pergi, energi itu masih ada di sini, dalam darah kita." Hadi terkejut mendengar kata-kata Sari. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya kau tahu?" Sari menggenggam tangan Hadi dengan kuat. "Hadi, aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tapi aku melihatnya, di dalam mimpiku. Ada sesuatu yang mengawasi kita, sesuatu yang lebih gelap daripada Ratu Pantai Selatan. Mungkin itu adalah roh-roh yang terikat oleh perjanjian itu. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja." Hadi merasa seakan dunia sekitarnya mulai runtuh. Ia tahu, meskipun ia berhasil menghentikan Ratu Pantai Selatan, pertempuran itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegelapan yang lebih dalam, yang telah lama berakar, masih menunggu untuk kembali menghantui mereka semua. Pak Budi, yang mendengar percakapan itu, berdiri dan menatap jauh ke arah pabrik tahu. "Ini bukan akhir, Hadi," katanya pelan. "Kita mungkin telah menang satu pertempuran, tetapi perang ini jauh lebih besar. Kekuatan gelap itu masih ada di sekitar kita, dan lebih banyak yang harus kita hadapi." Hadi menatap langit yang mulai gelap, merasakan rasa takut yang lebih besar daripada sebelumnya. Apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan kegelapan ini? Akankah ia terus berlari dari bayang-bayang itu, ataukah ia akan kembali menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari Ratu Pantai Selatan? Jawabannya belum jelas, tetapi satu hal yang pasti, perjuangan ini belum selesai. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang baru saja diungkapkan oleh Sari terus berputar dalam benaknya. Ia merasa tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tidak hanya Ratu Pantai Selatan yang harus ia hadapi, tetapi juga bayangan-bayangan gelap yang tak pernah terlihat. Perjanjian yang sudah lama terjalin itu ternyata belum benar-benar berakhir. Suasana di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Hadi bisa merasakan getaran aneh yang menyelimuti setiap sudut. Bahkan, di luar rumah, angin malam berhembus kencang, membawa aroma laut yang tidak seperti biasanya. Seolah alam sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Semakin Hadi mencoba menenangkan pikirannya, semakin kuat rasa ketidaknyamanan itu. Pagi berikutnya, Hadi memutuskan untuk pergi ke pabrik tahu. Meskipun pikirannya kacau, ia merasa harus menghadapi kenyataan ini. Jika ada sesuatu yang mengintai, ia harus menemukannya sebelum kegelapan itu menelan lebih banyak jiwa. Pabrik tahu yang dulu penuh dengan semangat kini tampak lebih suram. Bahkan,
Para pekerja yang dulu tampak ceria kini terlihat murung, seperti mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan datang. Pak Budi menghampiri Hadi dengan wajah cemas. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini, Hadi," katanya. "Semakin hari, aku semakin merasakan kekuatan yang membayangi kita semua. Perasaan aneh ini semakin kuat. Tidak hanya Ratu Pantai Selatan yang kita takuti, tapi ada kekuatan yang lebih tua, yang lebih gelap." Hadi menatap Pak Budi dengan penuh perhatian. "Apa maksud Pak Budi? Apa yang harus kita lakukan?" Pak Budi menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Hadi. Tapi aku merasa ada roh-roh yang terikat di sini, roh-roh yang tidak bisa pergi. Mereka mungkin tidak punya wajah, tapi mereka mengawasi kita. Mereka menunggu." Perasaan dingin merayapi tubuh Hadi. "Roh-roh? Apakah itu yang Sari maksudkan?" tanyanya, mulai memahami bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak Budi mengangguk pelan. "Mungkin, Nak. Mungkin. Kita sudah terlalu lama terikat dengan dunia lain. Ada yang menunggu untuk kembali, dan kita mungkin sudah terlambat untuk menghentikannya." Hadi merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sudah terlalu banyak hal yang ia hadapi, namun ancaman yang satu ini terasa lebih menakutkan, lebih tidak terlihat. Ia berbalik dan melihat para pekerja yang tampak ketakutan, wajah-wajah yang dulu penuh semangat kini terlihat kosong dan cemas. Tiba-tiba, Hadi mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari belakang. Saat ia menoleh, ia melihat seorang pria tua dengan pakaian serba hitam, berjalan perlahan menuju pabrik. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya sangat tajam, seolah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Pria itu berhenti tepat di depan Hadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Siapa Anda?" tanya Hadi, mencoba mengendalikan ketakutannya. Pria tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Aku orang yang tahu segalanya tentang perjanjian yang mengikat keluargamu, Hadi. Dan aku datang untuk memberitahu satu hal, perjanjian itu memang telah dihentikan, tetapi tidak semuanya selesai." Hadi mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Apa maksud Anda?" tanya Hadi dengan suara yang sedikit gemetar. Pria tua itu melangkah lebih dekat, dan dengan suara yang berat dan dalam, ia berkata, "Kekuatan yang mengikat keluargamu dan Ratu Pantai Selatan tidak akan hilang hanya karena kau menghentikan perjanjian itu. Kekuatan itu lebih tua dari yang kau kira, lebih dalam daripada yang dapat kamu pahami. Ada entitas yang lebih gelap, lebih kuat dari apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Mereka menunggu saat yang tepat untuk kembali." Hadi merasa darahnya membeku mendengar kata-kata itu. "Siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan?" Pria itu menggelengkan kepala, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari Hadi. "Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Hanya ada satu cara untuk benar-benar menghentikan semua ini, dan itu adalah dengan membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan gelap yang datang. Tapi itu berarti kamu harus menantang sesuatu yang tak terbayangkan. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini." Hadi merasa terperangkap. Ia tahu ini bukan sekadar cerita atau legenda. Apa yang dikatakan pria tua itu ada benarnya, dan perasaan yang menguasainya semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang mengintai mereka semua. Saat pria itu mulai berbalik untuk pergi, Hadi memanggilnya. "Tunggu, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa melawan kekuatan ini?" Pria tua itu berhenti sejenak, menoleh ke Hadi dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Tidak ada jalan mudah, Nak. Kamu harus siap menghadapi kegelapan yang lebih besar. Jangan pernah berpikir ini akan berakhir dengan mudah. Kekayaan dan kekuatan datang dengan harga, dan kamu baru saja membayar sebagian kecil dari harga itu. Siap atau tidak, kegelapan itu akan datang, dan yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan." Dengan itu, pria tua itu menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba muncul, seolah ditelan oleh kegelapan yang terus merayap. Hadi berdiri di sana, hatinya dipenuhi rasa takut dan kebingungannya semakin dalam. Apa yang harus ia lakukan? Kegelapan itu, apakah ia akan datang kembali? Dan apakah ia akan cukup kuat untuk menghadapinya? Waktu semakin mendesaknya.
Perjalanan Hadi untuk menyelamatkan keluarganya dan orang-orang yang ia cintai baru saja dimulai. Tetapi satu hal yang pasti, kegelapan yang mengintai tidak akan berhenti. Mereka akan kembali, dan kali ini, Hadi harus siap menghadapi apapun yang datang. Hadi tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan pria tua itu muncul, kata-katanya bergema dalam pikirannya. Kegelapan yang lebih besar, kekuatan yang lebih tua, itu semua terasa semakin nyata. Terkadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut rumahnya, menunggu untuk kembali menghantui. Perasaan itu semakin kuat, dan meskipun ia telah berusaha keras untuk melawan ketakutannya, itu tetap ada, tak terelakkan. Keesokan harinya, Hadi memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia tidak bisa hanya menunggu dan berharap kegelapan itu hilang dengan sendirinya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan yang lebih besar yang telah disebutkan oleh pria tua itu. Ia tahu dari Pak Budi bahwa pabrik tahu keluarganya adalah pusat dari banyak kejadian aneh di Pekalongan. Setiap kali ia mencoba mundur, semakin banyak perasaan gelisah yang muncul, mengingatkan bahwa kegelapan ini tidak akan berhenti hanya dengan satu pertempuran. Hadi pergi ke perpustakaan kota, tempat ia sering menghabiskan waktu untuk mencari informasi tentang sejarah keluarganya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang entitas yang lebih tua, yang dikatakan oleh pria itu lebih kuat daripada Ratu Pantai Selatan. Ada sesuatu yang ia rasakan, sebuah perasaan seperti ada rahasia besar yang tersembunyi di balik pabrik tahu mereka, sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Di tengah buku-buku tua dan berdebu, Hadi menemukan sebuah artikel yang mencatat sebuah kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu, jauh sebelum kakek buyutnya mendirikan pabrik tahu. Artikel itu bercerita tentang peristiwa aneh yang terjadi di desa dekat pantai. Ada kabar tentang sebuah ritual kuno yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ritual yang melibatkan pengorbanan besar, dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ritual ini dipercaya telah membuka sebuah pintu ke dunia lain, tempat entitas yang lebih tua dan lebih kuat daripada Ratu Pantai Selatan bersemayam. Hadi membaca artikel itu dengan penuh perhatian, hatinya berdebar-debar. Apa yang ia temukan adalah kunci yang selama ini hilang. Pabrik tahu yang selama ini dijalankan keluarganya bukan hanya sebuah tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga merupakan titik fokus dari perjanjian dan kekuatan yang telah mengikat keluarga mereka selama berabad-abad. Pabrik itu bukan hanya pabrik tahu, itu adalah tempat di mana dua dunia bertemu, dunia manusia dan dunia kegelapan. Hadi merasa mual, seolah ia baru saja menggali kuburan yang terkubur dalam sejarah keluarganya. Semakin banyak ia membaca, semakin dalam ia terjerumus ke dalam dunia yang tak bisa dipahami. Entitas yang lebih tua itu, yang berasal dari zaman kuno, adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang lebih gelap. Mereka disebut Dewata Hutan, entitas yang menjaga kekuatan-kekuatan alam dan dunia roh. Untuk mempertahankan kekuatan itu, mereka membutuhkan pengorbanan yang harus dilakukan dengan darah manusia. Hadi tahu apa yang harus ia lakukan. Jika mereka benar-benar ingin mengakhiri kekuatan yang mengikat keluarganya, mereka harus menghadapi Dewata Hutan itu sendiri. Ia merasa ada satu jalan terakhir untuk menghentikan kegelapan ini, dan itu adalah dengan mengorbankan diri untuk menutup pintu yang telah dibuka oleh leluhur mereka. Namun, sebelum ia sempat memikirkan langkah berikutnya, ponselnya berdering. Itu adalah pesan singkat dari Sari yang mengundangnya untuk bertemu di tempat yang biasa mereka kunjungi. Hadi merasakan firasat buruk saat membaca pesan itu. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang lebih buruk dari yang bisa ia bayangkan. Ia segera menuju ke tempat pertemuan mereka. Di sana, Sari sudah menunggu dengan wajah penuh kecemasan. "Hadi, aku melihatnya lagi," kata Sari, suaranya gemetar. "Aku melihat bayangan itu di dalam mimpiku. Kali ini lebih nyata. Ada seseorang yang datang, mereka datang untuk menghancurkan kita." Hadi merasa hatinya tercekat. "Apa yang kamu maksud, Sari? Siapa yang datang?" Sari mengusap wajahnya, cemas. "Aku melihat roh-roh itu, Hadi. Mereka bukan hanya roh biasa. Mereka adalah penjaga dari dunia lain, dan mereka datang untuk menuntut harga yang lebih besar dari perjanjian itu. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan."
Hadi merasa darahnya merinding. Apa yang mereka inginkan, Sari? Sebagian dari diri kita, jawab Sari, mereka ingin jiwa kita. Mereka ingin menghancurkan segalanya yang kita miliki. Hadi merasa dunia sekitarnya mulai runtuh. Kekuatannya untuk melawan rasa takut mulai pudar. Kegelapan itu kembali, lebih dekat dan lebih kuat dari sebelumnya. Jika roh-roh itu datang, mereka tidak akan berhenti. Hadi harus bertindak cepat, tetapi jalan apa yang masih tersisa? Sekali lagi, Hadi merasa berada di persimpangan jalan. Semua yang ia lakukan selama ini, semua yang ia perjuangkan, ternyata hanya menuntunnya ke sini. Ke saat yang penuh kegelapan. Entitas itu sudah datang, dan mereka tidak akan pergi tanpa harga yang sangat mahal. Dengan tekad yang semakin kuat, Hadi memutuskan bahwa ia harus menutup pintu ini selamanya. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan kegelapan itu menelan segalanya. Sekali lagi, ia harus memilih, menghadapi kegelapan yang lebih dalam atau membiarkan segalanya hancur. Malam itu, Hadi dan Sari duduk di bawah cahaya rembulan yang redup, merenungkan segala hal yang telah terjadi. Keputusan yang harus diambil semakin jelas di depan mata mereka, meski hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak terucapkan. Entitas yang lebih tua, yang telah menjaga keseimbangan dunia gelap dan dunia manusia, kini mulai mengumpulkan kekuatannya. Mereka datang bukan hanya untuk menuntut, tetapi untuk menghancurkan. Hadi merasakan seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Mungkin itu adalah warisan yang telah diberikan oleh leluhur mereka. Seseorang yang telah membuat perjanjian dengan dewata hutan jauh sebelum Ratu Pantai Selatan datang. Kekuatan itu mengalir dalam darahnya, tetapi Hadi tahu bahwa itu tidak bisa dijadikan senjata untuk melawan kekuatan yang lebih besar. Ia harus menghadapi mereka dengan cara yang berbeda. Di malam yang sama, mereka memutuskan untuk pergi ke pabrik tahu, tempat yang menjadi titik fokus perjanjian ini. Pabrik itu sudah tidak seperti dulu lagi. Pintu-pintu besar yang dulunya kokoh kini terlihat usang dan tergerus oleh waktu. Setiap sudut pabrik terasa lebih gelap, penuh dengan energi yang mencekam. Hadi merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, bahkan sebelum ia melangkah lebih jauh. Saat mereka memasuki pabrik, suasana menjadi semakin dingin. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka, mengingatkan bahwa mereka bukan hanya sekadar melangkah di tanah yang keras, tetapi juga melewati batas antara dunia mereka dan dunia yang lebih gelap. Di tengah pabrik, Hadi melihat sebuah simbol yang terukir di lantai. Itu adalah simbol yang sama dengan yang ia lihat di dalam buku tua di perpustakaan, simbol yang menandakan pintu menuju dunia dewata hutan. Seperti yang disebutkan dalam legenda, hanya dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, mereka bisa menutup pintu itu selamanya. Namun, pengorbanan itu tidak akan pernah mudah. Sari, ini saatnya, kata Hadi dengan suara yang serak. Kita harus menutup pintu ini sekali dan untuk selamanya. Kita harus berani. Sari mengangguk, meski wajahnya dipenuhi kecemasan. Aku tahu, Hadi. Tapi aku takut. Jika kita melakukan ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan kita hilangkan. Tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita tidak bisa hidup dengan bayangan kegelapan yang terus menghantui kita, jawab Hadi dengan penuh tekad. Hadi menurunkan pandangannya ke simbol yang terukir di lantai dan mulai mengucapkan mantra yang telah ia pelajari selama perjalanan ini. Meskipun kata-katanya terdengar asing dan asing, ia merasakannya mengalir dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Ia merasa ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya, seperti sebuah aliran energi yang sangat kuat. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, seperti sesuatu yang besar dan kuat sedang terbangun. Dari dalam kegelapan, bayangan-bayangan yang lebih besar mulai muncul, seperti siluet yang menari-nari, membentuk wujud yang menyeramkan. Itu adalah roh-roh yang terikat pada pabrik ini, roh-roh yang datang untuk menuntut pengorbanan yang telah lama dijanjikan. Di tengah gelombang ketakutan yang semakin besar, Hadi merasakan dirinya dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi, lebih kuat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka ingin benar-benar bebas, ia harus menghadapinya, tanpa ragu, tanpa ketakutan. Tiba-tiba,
sebuah cahaya terang menyinari ruang pabrik, memaksa bayangan-bayangan itu mundur. Cahaya itu datang dari jimat yang Hadi bawa, jimat yang diberikan oleh dukun tua, yang kini tampak bersinar dengan energi yang tak terbayangkan. Jimat itu, yang semula tampak seperti benda kecil dan tidak berarti, kini menjadi sumber cahaya yang sangat kuat, melawan kegelapan yang semakin mengancam. Dengan suara yang lebih lantang dan penuh kekuatan, Hadi mengucapkan satu kalimat terakhir, kalimat yang akan menutup segalanya, "Aku menutup pintu ini, aku menghentikan perjanjian ini." Tidak ada lagi darah yang akan tertumpah, tidak ada lagi bayangan yang akan menguasai. Sebagai jawaban, teriakan roh-roh itu terdengar sangat mengerikan, sebelum akhirnya semuanya lenyap dalam cahaya yang menyilaukan. Bayangan-bayangan yang telah mengancam mereka mundur, dan akhirnya menghilang. Dalam sekejap, segala sesuatu yang mengerikan itu lenyap, dan pabrik tahu kembali menjadi tempat yang sunyi. Hadi jatuh ke lutut, tubuhnya lelah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah akhir. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan, mereka akhirnya berhasil menutup pintu yang telah dibuka oleh leluhur mereka. Keluarga mereka, dan orang-orang di sekitar mereka, kini bebas dari kutukan yang telah mengikat mereka begitu lama. Sari datang dan membantu Hadi bangkit. Mereka saling bertatap, dan meskipun ada kelelahan dan luka yang mendalam, ada juga rasa lega yang tak terlukiskan. Mereka berhasil melawan kegelapan, dan meskipun perjalanan ini mengubah segalanya, mereka tahu bahwa mereka akhirnya bebas. Namun, dalam kedamaian yang tercipta, Hadi tahu bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar bebas dari kegelapan. Hanya waktu yang akan menentukan, apakah perjanjian itu benar-benar berakhir, atau apakah ada ancaman lain yang menunggu untuk datang.